Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi kesempatan untuk menuntut ilmu sampai sekarang ini. Tak lupa salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Bani Umayyah. Yang akan kami jelaskan antara lain, yang pertama, sejarah kelahiran Bani Umayyah. Yang kedua, para khalifah yang memimpin pada masa Bani Umayyah. Yang ketiga, kemajuan Islam di masa Bani Umayyah, dan yang keempat, kemunduran Islam di masa Bani Umayyah. Saya Dinda Salsananila, saya akan menjelaskan tentang sejarah kelahiran dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah atau Bani Umayyah merupakan dinasti yang memerintah kekhalifahan Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Keluarga Umayyah menjadi penting dalam sejarah Islam karena terpilihnya Utsman bin Affan yang merupakan kerabat Bani Umayyah menjadi khalifah pada tahun 644. Sebelumnya, pendiri dari dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan gubernur Syria pada tahun 639 Masehi yang diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dinasti Umayyah ini didirikan di kota Damaskus, negeri Syam. Setelah Utsman bin Affan tewas dibunuh oleh pemberontak pada tahun 656 Masehi, Muawiyah melakukan perlawanan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib karena Muawiyah menganggap Ali bin Abi Thalib tidak menindak tegas para pembunuh Utsman bin Affan. Perlawanan ini berujung pada pertempuran yang disebut dengan pertempuran Siffin. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh kaum Khawarij, Muawiyah menolak untuk setia kepada Husain bin Ali, dan ini menyebabkan hampir adanya peperangan. Namun peperangan dapat dihindari setelah Hasan menyatakan setia kepada Muawiyah dalam perjanjian pada tahun 661 Masehi dengan syarat Muawiyah harus bersikap adil dan tidak mendirikan dinasti. Namun Muawiyah mengingkari janjinya dan beliau mengangkat anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah menjadi penerus dan sebagai calon khalifah. Hal ini menyebabkan perubahan dalam penunjukan khalifah yang awalnya disetujui oleh seluruh umat menjadi bersifat turun-temurun. Perubahan ini menyebabkan perlawanan dari beberapa kelompok Islam seperti Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair. Dalam masa pemerintahan dinasti Umayyah ini, Islam mengalami perkembangan yang pesat. Islam menyebar dari Andalusia hingga lembah sungai Indus. Kekuasaan Bani Umayyah berakhir setelah kalah dari pemberontakan Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Sebagian besar pemimpin dinasti Umayyah tewas. Salah seorang yang selamat adalah Abdurrahman Az-Zakir. Beliau berhasil mendirikan kembali kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia. Kekuasaan ini dimulai pada tahun 750 Masehi hingga tahun 1013 Masehi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Azura. Di sini saya akan menjelaskan tentang khalifah yang memimpin pada masa Bani Umayyah. Muawiyah merupakan khalifah pertama dari Bani Umayyah yang berasal dari garis Sufyani, sebutan untuk keturunan Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah mulai karir politiknya sebagai penguasa setelah ditunjuk menjadi gubernur Syria pada 639 oleh Khalifah Umar bin Khattab dan membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang cakap. Salah satu capaiannya adalah pembentukan Angkatan Laut Muslim pertama, pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656, dan perbedaan pendapat mengenai status pembunuhannya menjadikan terjadinya perselisihan antara pihak Muawiyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berujung pada pertempuran Siffin. Sepeninggal Ali,
mangkat dan putranya Hasan melepas jabatan khalifah setelah disandang selama sekitar 6 atau 7 bulan. Muawiyah resmi menjadi khalifah pada tahun 661. Yang kedua ada Yazid pertama. Adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 680 sampai 683, menggantikan ayahnya dan kemudian diteruskan putranya. Yazid berasal dari Bani Umayyah, cabang Sufyani, sebutan untuk keturunan Abu Sufyan bin Harb. Dia adalah khalifah kedua yang ayahnya juga seorang khalifah. Kedudukannya sebagai khalifah tidak diakui beberapa tokoh muslim, lantaran dianggap menyalahi perjanjian yang dilakukan antara Muawiyah dan Hasan pada 661. Yazid kerap digambarkan sebagai sosok yang buruk oleh sejarawan muslim lantaran gaya hidupnya yang tidak pantas untuk ukuran seorang pemimpin umat, juga karena dipandang bertanggung jawab atas terbunuhnya cucu Nabi Muhammad Husain dan keluarganya dalam pertempuran Karbala, penjarahan Madinah setelah pertempuran Al-Harah, dan terbakarnya Ka'bah saat pengepungan Mekah pada tahun 683. Yang ketiga ada Muawiyah II. Adalah khalifah yang berkuasa pada masa yang singkat pada tahun 683 sampai 684. Dia adalah khalifah terakhir dari cabang Sufyani, sebutan untuk keturunan Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah menjadi khalifah sepeninggal ayahnya Yazid bin Muawiyah mangkat pada tahun 683 sebagaimana yang dilakukan Muawiyah bin Sufyan. Yazid juga mengumpulkan baiat pada Muawiyah bin Yazid saat Yazid masih hidup. Muawiyah bin Yazid naik tahta saat masih muda, berusia antara 17 sampai 23 tahun. Dia didukung oleh Bani Khalid. Muawiyah lebih sering menghabiskan waktu di istana lantaran kesehatannya yang buruk, sehingga urusan pemerintahan diwakilkan oleh salah seorang penasehatnya yang juga menjabat sebagai gubernur Damaskus, Ad-Dahak bin Qais al-Fahri. Muawiyah sendiri lebih tertarik untuk urusan agama daripada menangani masalah di pemerintahan. Statusnya sebagai khalifah tersaingi oleh Abdullah bin Zubair yang juga menyatakan dirinya sebagai khalifah. Terdapat perbedaan pendapat mengenai akhir kekuasaannya atau meninggalnya. Muawiyah tidak meninggalkan anak dan tidak memilih penerus, sehingga kekuatan Umayyah sempat padam sehingga upaya perlawanan terhadap Abdullah bin Zubair terhenti. Beberapa daerah seperti kawasan Irak dan Iran juga kemudian menyatakan kesetiaan pada Abdullah bin Zubair. Syria yang menjadi pusat kekuatan Umayyah sendiri terpecah dan sebagian gubernur dan tokohnya beralih memihak Abdullah bin Zubair. Di antaranya adalah Ad-Dahak bin Qais. Sementara pengaruh Umayyah mudar, Abdullah bin Zubair mendapat dukungan dari kawasan Hijaz, Irak, Iran, dan Mesir. Hal ini berlanjut sampai Marwan bin Al-Hakam dilantik sebagai khalifah, pusat kekuasaannya di Hijaz. Kemudian Marwan I lahir sekitar 623 sampai 626, meninggal Mei 685, adalah khalifah Umayyah keempat yang berkuasa kurang dari setahun pada 684 sampai 685. Ia adalah khalifah pertama dari Trah Marwan dan keturunannya yang menjadi penguasa Umayyah, menggantikan khalifah Sufyani, keturunan Abu Sufyan, yang kekuasaannya runtuh akibat perang saudara Islam II. Masa kekuasaan Marwan yang singkat dihabiskan untuk mengembalikan negeri Syam dan sekitarnya ke dalam kendali Umayyah. Marwan menerima baiat sebagai khalifah di Damaskus pada bulan Juli atau Agustus. Ia menikahi Hasim Fathita, janda Yazid dan ibu dari Khalid, sehingga ia memiliki hubungan perkawinan dengan Trah Sufyani yang merupakan khalifah sebelumnya.
Pernikahan ini adalah upaya Marwan untuk mengendalikan warisan Yazid dengan menjadi ayah tiri anak-anaknya. Marwan meninggal pada awal tahun 685 Masehi atau 65 Hijriyah saat sebelum genap setahun berkuasa. Setelah Marwan meninggal, Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah tanpa pertentangan dari Khalid maupun Amr. Dengan ini, keputusan pertemuan Jabiyah telah dibatalkan dan prinsip pemilihan khalifah berdasarkan garis keturunan langsung kembali berlaku. Selanjutnya, pergantian khalifah dinasti Umayyah bisa dilakukan mengikuti garis keturunan. Kemudian, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 685 sampai 705. Dia merupakan salah seorang khalifah Umayyah di Syria yang paling lama berkuasa. Abdul Malik mewarisi tampuk kekhalifahan dari ayahnya dan diteruskan oleh anaknya. Sepeninggalannya, 4 putranya diangkat menjadi khalifah. Abdul Malik berasal dari Bani Umayyah cabang Marwani. Pada masa kekuasaannya, Abdul Malik berhasil menyatukan seluruh kekhalifahan dalam kendali tunggal Umayyah yang berpusat di Syria, mengalahkan Abdullah bin Zubair yang menjadi khalifah pesaing di Mekah dan mengakhiri perang saudara. Abdul Malik juga merupakan khalifah yang pertama kali mencetak dinar dan menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di pemerintahan. Dia juga menjadikan keluarganya sebagai pusat kekuasaan dengan memberikan mereka berbagai kedudukan penting seperti gubernur dan panglima. Secara pribadi, Abdul Malik dikenal sebagai sosok ahli ibadah dan zuhud. Sepeninggalnya, takhta diwariskan kepada salah seorang putranya, yaitu Al-Walid. Kemudian Al-Walid pertama adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 705 sampai 715. Dia berasal dari Bani Umayyah cabang Marwani. Al-Walid mewarisi tumpuk kekhalifahan dari ayahnya dan diteruskan saudaranya. Tidak ada penentangan berarti atas kedudukan Al-Walid sebagai khalifah sebagaimana pada masa 3 pendahulunya. Ditambah keberadaan para gubernur yang cakap, kekhalifahan mampu meluaskan wilayah hingga mencapai Transoksiana di Asia Tengah, Sindh di anak benua India, dan semenanjung Liberia di Eropa. Al-Walid juga memerintahkan pembangunan berbagai infrastruktur sehingga sejarah arsitektur Islam dapat dikatakan dimulai dengan serius mulai pada masa kekuasaannya. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik merupakan khalifah yang berkuasa dari Februari 715 sampai mangkatnya pada September 717. Dia menjadi khalifah sepeninggal kakak kandungnya Al-Walid mangkat pada 715. Sulaiman berasal dari Bani Umayyah cabang Marwani. Pada masa kekuasaannya, Sulaiman melucuti jabatan lawan-lawan politiknya, terkhusus mereka yang dulu bersekutu dengan Al-Hajjaj bin Yusuf, panglima Umayyah yang terkenal akan kekerasannya. Dia juga menghidupkan kembali upaya penaklukan Konstantinopel. Sulit menggambarkan masa kekuasaannya secara tepat lantaran waktunya yang singkat, menjadikan Sulaiman kerap dipandang sebagai tokoh yang ambigu oleh sejarawan. Peran Sulaiman dalam sejarah terbayang-bayang oleh reputasi penerusnya Umar bin Abdul Aziz yang kerap mendapat sorotan oleh sejarawan Muslim. Perkenalkan, nama saya Farihatus Solehah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang berjudul tentang sejarah singkat Khalifah pada masa Bani Umayyah. Khalifah yang ke-8 yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Umar II. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah dari Bani Umayyah yang berhasil memimpin umatnya dengan adil. Ia dilahirkan pada tahun 63 Hijriah dan meninggal tahun 682 Masehi. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah hanya sekitar 2-3 tahun, tepatnya pada tahun 717 Masehi sampai dengan 720 Masehi. Yang membedakan Umar bin Abdul Aziz dengan khalifah Bani Umayyah lainnya adalah
ia bukan keturunan dari khalifah sebelumnya. Ia ditunjuk langsung oleh Dewan Majelis Syuro kekhalifahan pada masa itu. Meskipun secara garis keturunan ia masih kerabat dengan khalifah sebelumnya, yaitu Sulaiman. Pada tahun 717, Umar menjadi khalifah menggantikan Sulaiman yang wafat saat itu. Ia dibaiat menjadi khalifah pada hari Jumat setelah sholat Jumat. Ketika menjadi khalifah, ia termasuk khalifah yang adil kepada rakyatnya, karena banyak ahli sejarah yang menjulukinya dengan Khulafaur Rasyidin kelima. Pada 720, ia meninggal karena dibunuh oleh pembantunya. Khalifah yang ke-9 yaitu Yazid bin Abdul Malik atau Yazid II. Yazid adalah khalifah yang merupakan anggota Bani Umayyah dari jalur ayah dan ibunya. Ayahandanya adalah Khalifah Abdul Malik, sedangkan ibunya adalah Atika binti Yazid. Nama Yazid diambil dari nama kakeknya dari pihak ibunya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Sebelum menjadi khalifah, Yazid ditunjuk ayahnya sebagai gubernur aman di Dimashq. Pada penghujung masa kakak tirinya, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz ditunjuk sebagai putra mahkota dan Yazid sebagai wakil putra mahkota. Saat Umar menjadi khalifah pada tahun 720, Yazid menjadi khalifah dan memegang kendali negara. Pada awalnya, Yazid berusaha menjaga pembaharuannya yang dilakukan Umar, sehingga keluarga besar Bani Umayyah merasa khawatir. Mereka kemudian mengutuskan 40 ulama dan bersaksi bahwa apapun yang khalifah lakukan tidak akan dimintai pertanggungjawaban dan tidak pula dihukum. Yazid kemudian terpengaruh dan mulai membatalkan kebijakan pendahuluannya satu demi satu. Di antaranya adalah mengembalikan hak-hak istimewa Bani Umayyah. Yazid bin Abdul Malik meninggal pada 724 Masehi. Kedudukannya sebagai khalifah diganti saudara tirinya yaitu Hisham. Khalifah yang ke-10 ialah Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik adalah khalifah ke-10 Daulah Umayyah. Ketika dilantik menjadi khalifah menggantikan saudaranya Yazid bin Abdul Malik, usianya baru 30 tahun. Ia menjabat khalifah selama 20 tahun. Para ahli sejarah menyebutnya negarawan yang ahli dalam strategi militer. Pada masa pemerintahannya, selain memadamkan kemelut internal, ia juga meluaskan wilayah keluar. Nama Panglima Al-Ghafiqi tersebut luas di daratan Eropa. Pasukan Islam terlalu terbuai dengan harta rampasan. Ketika perang pecah, pasukan kaum muslimin terdesak. Panglima Abdurrahman Al-Ghafiqi gugur. Khalifah Hisham bin Abdul Malik wafat dalam usia 55 tahun, namun namanya cukup harum dalam sejarah dalam ketegasannya. Ia senang menerima masukan dari para ulamanya. Khalifah yang ke-11 yaitu Walid bin Yazid. Walid bin Yazid bin Abdul Malik dilahirkan pada tahun 90 Hijriah ketika ayahnya Yazid bin Abdul Malik diangkat sebagai khalifah. Walid berusia 11 tahun seperti dituturkan At-Tabari dalam Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk. Ketika diangkat menjadi khalifah, Yazid bin Abdul Malik ingin mengangkat putranya yaitu Walid sebagai putra mahkota. Namun, saat itu Walid masih belum cukup usianya. Yazid terpaksa mengangkat saudaranya yaitu Hisham bin Abdul Malik sebagai cikai penggantinya. Ia meninggal pada usia 40 tahun dan kepalanya dipancung
Ia memerintah selama 1 tahun 12 bulan 22 hari saja. Selanjutnya Khalifah yang ke-12 yaitu Yazid bin Abdul Walid. Setelah Khalifah Walid bin Yazid bin Abdul Malik terbunuh oleh para pengepungnya, jabatan Khalifah dipegang oleh Yazid bin Walid bin Abdul Malik. Ia adalah sepupu sang Khalifah. Ayah Yazid adalah Walid bin Abdul Malik, saudara kandung Yazid bin Abdul Malik. Ayah Walid, Khalifah sebelumnya, Yazid bin Abdul Walid menjabat sebagai Khalifah ke-12 Daulah Umayyah 17 Zulhijjah 126 Hijriah setelah sebelumnya mengalami kelumpuhan fisik. Ada yang mengatakan ia meninggal karena penyakit taun. Masa pemerintahannya hanya berapa bulan. Ia wafat tanpa meninggalkan jejak emas berarti. Bahkan ia mewariskan beragam permasalahan yang kelak berujung pada berakhirnya kejayaan Daulah Umayyah. Khalifah yang ke-13 yaitu Ibrahim bin Al-Walid. Ibrahim bin Al-Walid, ia menjabat sebagai Khalifah ke-13 Daulah Umayyah menggantikan saudaranya. Ketika pertempuran pecah, pasukan porak-poranda medan perang dibanjiri darah tentara Sulaiman. Melihat keadaan pasukannya, Sulaiman buru-buru melarikan diri ke Damaskus. Ia segera menghadap Khalifah Ibrahim bin Walid dan menceritakan apa yang terjadi. Khalifah Ibrahim tidak bisa berbuat banyak. Ia tidak memiliki pasukan cadangan. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk menyerahkan diri kepada Marwan bin Muhammad dengan diiringi keluarganya. Ia memenuhi Gubernur Marwan dan menyerahkan jabatan khalifahnya. Marwan bin Muhammad memberikan perlindungan kepada Ibrahim bin Walid yang sempat hidup hingga 132 Hijriah. Ibrahim bin Walid hanya memerintah kurang dari 1 tahun. Menurut Imam Ash-Shuyuti, ia hanya memerintah selama 70 hari. Selanjutnya, Khalifah Bani Umayyah dipimpin oleh Marwan bin Muhammad. Khalifah yang ke-14 yaitu Marwan bin Muhammad. Marwan bin Muhammad bergelar Marwan II merupakan khalifah dari 744 sampai 750 saat itu terbunuh. Ia merupakan khalifah terakhir Bani Umayyah yang berkuasa dari Damaskus. Sebelum menjadi khalifah, Marwan telah menjabat sebagai gubernur Azerbaijan. Dalam kapasitas ini, beberapa kali ia mengadakan perang. Ia memenangkan kejayaan namun tak sanggup mengokohkan penakluknya. Marwan ternyata tidak sanggup melakukan walaupun memperoleh kemenangannya pada awal. Ia dikalahkan secara meyakinkan Aul Abbas Asyafah dari Bani Abbasiyah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemajuan Islam pada masa dinasti Umayyah. Perkembangan atau prestasi Bani Umayyah pada bidang politik militer yaitu dengan terbentuknya 5 lembaga pemerintahan. Antara lain, yang pertama, lembaga politik atau An-Nizam As-Siyasi. Dinasti Bani Umayyah menerapkan organisasi politik yang terdiri dari jabatan khalifah atau kepala negara, wizara atau kementerian, kitabah atau kesekretariatan, dan hijabah atau pegawai pribadi khalifah. Yang kedua, lembaga keuangan atau An-Nizam Al-Mali. Dinasti Bani Umayyah mempertahankan pengelolaan Baitul Mal, baik pemasukan maupun pengeluaran. Sumber pemasukan Baitul Mal diperoleh dari hasil pajak penghasilan tanah pertanian disebut kharaj dan pajak individu bagi masyarakat non-muslim disebut ML atau DH, atau hasil pajak perdagangan impor yang disebut usyur. Yang ketiga yaitu lembaga tata usaha atau An-Nizam Al-Idari. Dinasti Bani Umayyah membagi wilayah kekuasaan antara pemerintahan pusat dan daerah. Pemerintahan pusat dipimpin oleh khalifah, sedangkan daerah dipimpin oleh gubernur yang disebut wali. Untuk pelaksanaan tata negara yang teratur, Bani Umayyah mendirikan beberapa departemen antara lain
Diwan Al-Kharaj atau Departemen Pajak, Diwan Al-Rasail atau Departemen Pos dan Persuratan, Diwan Al-Mustakhilat atau Departemen Kepentingan Umum, dan Diwan Al-Katim atau Departemen Pengarsipan. Yang keempat, lembaga kehakiman atau An-Nizam Al-Qadi. Dinasti Bani Umayyah memisahkan kekuasaan eksekutif atau pemerintahan dan yudikatif atau pengadilan, di mana pelaksanaan kekuasaan yudikatif terbagi menjadi 3, yaitu Al-Qadha atau hakim masalah negara, yang kedua Al-Hisbah atau hakim perkara pidana, dan yang ketiga Al-Nadhar fil Madlaim atau mahkamah tinggi atau banding. Lembaga ketentaraan sudah ada sejak Khulafa ar-Rasyidin. Perbedaannya pada rekrutmen personilnya, di mana masa Khulafa ar-Rasyidin setiap orang boleh menjadi tentara, sedangkan pada masa dinasti Bani Umayyah hanya diberikan kepada orang-orang Arab. Selanjutnya, kemajuan Islam pada faktor sosiografi. Yang pertama, meningkatnya kemakmuran umat Islam pada waktu itu. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan Islam yang menyebabkan banyak orang Persia dan Romawi yang masuk Islam kemudian menjadi Muslim yang taat. Yang ketiga, pribadi beberapa khalifah pada masa itu, terutama pada masa dinasti Abbasiyah I, seperti Al-Mansur, Hanan ar-Rasyid, dan Al-Mu'minun yang sangat mencintai ilmu pengetahuan sehingga kebijaksanaannya banyak ditunjukkan pada kemajuan ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kesbelanti. Saya akan melanjutkan sedikit menjelaskan dari kelanjutannya Putri, yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Bani Umayyah atau Kekhalifan Umayyah adalah kekhalifan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Masa ini berlangsung sekitar 90 tahun dan berpusat di Damaskus. Pada masa ini, perhatian pemerintah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sangat besar. Penyusunan ilmu pengetahuan lebih sistematis dan dilakukan pembidangan ilmu sebagai berikut. Yang pertama, ada ilmu pengetahuan bidang agama, yaitu segala ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian ada ilmu pengetahuan bidang sejarah, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Kemudian ada ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, saraf, dan lain-lain. Dan yang keempat, ilmu pengetahuan bidang filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing seperti ilmu mantik, kedokteran, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu-ilmu lainnya yang berhubungan dengan ilmu itu. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman dinasti Umayyah diuraikan sebagai berikut, yaitu al-ulumus syariah, yaitu ilmu-ilmu agama Islam seperti fikih, tafsir, Al-Quran, dan sebagainya. Yang kedua ada ilmu lisaniyah, yaitu ilmu-ilmu yang perlu untuk memastikan bacaan Al-Quran dan menafsirkan dan memahaminya. Kemudian ada ilmu tarik yang meliputi tarik kaum muslimin dan segala perjuangannya, riwayat hidup pemimpin-pemimpin mereka, serta tarik umum, yaitu tarik bangsa-bangsa lain. Kemudian ada ilmu qiraat, yaitu tentang membaca Al-Quran. Kemudian ada ilmu tafsir yang membahas tentang undang-undang dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian ada ilmu hadis yang ditujukan menjelaskan riwayat sanad al-hadis. Kemudian ada ilmu nahwu, yaitu ilmu yang menjelaskan cara membaca suatu kalimat di dalam berbagai posisinya. Saya Rianis Putri, saya akan melanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu penyebab runtuhnya dinasti Umayyah. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan dinasti Umayyah lemah
dan menyebabkan kehancuran. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem dan penggantian khalifah dengan keturunan merupakan aspek yang baru pada tradisi Arab yang telah menekan dalam sebuah aspek senioritas. Yang kedua, peraturan tidak jelas. Gelapnya sistem pergantian khalifah menyebabkan persaingan tidak adil di antara keluarga kerajaan. Yang ketiga, latar belakang dalam munculnya dinasti Umayyah, yakni tidak lepas dari sebuah konflik politik di masa Ali. 4. Penyebab langsung dari penggulingan dinasti Umayyah, yakni munculnya sebuah kekuatan yang dipimpin dengan keturunan Abdul Al-Muthalib dan Al-Abbas Ibn. Yang kelima, selama periode Umayyah, konflik etnis antar suku-suku Arab dan Arabian Selatan yang telah ada sejak zaman sebelum Islam semakin menegang. Selanjutnya, dan yang terakhir, pemerintahan kedaulatan Bani Umayyah yang lemah serta disebabkan oleh perasaan mewahnya kehidupan di lingkungan istana, sehingga anak-anak di khalifahan tidak mau memikul beban berat sebagai penerus kenegaraan ketika mereka akan mewarisi sebuah kekuasaan. Dinasti Umayyah adalah sebuah dinasti yang telah diperintah oleh Muslim setelah masa Khulafa ar-Rasyidin yang dimulai pada 661 Masehi atau 40 Hijriah. 41. Mereka telah memerintah dalam dunia Muslim sejak 661. Muawiyah bin Abi Sufyan secara resmi. Terima kasih.